Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ekologi pemerintahan. Kelompok kami terdiri dari Alpandi M. Harahap, Maulana Aji Shani, Muhammad Andika, Nova Sintia Andari, Pamela Puspapane, dan Syarif Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa politik dan pemerintahan mempengaruhi arah dan tujuan sebuah negara. Membahas sebuah politik tidak lepas dari yang namanya pemerintahan. Lebih khusus lagi dalam pemerintahan Indonesia sendiri. Kita ketahui bahwa sistem politik yang dianut suatu negara mau tidak mau pasti akan berpengaruh ke dalam lingkungan pemerintahan negara itu sendiri. Begitu pula negara kita Indonesia. Sistem multipartai yang dianut negara kita pasti akan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Bagaimana tidak? Parlemen diduduki oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Maka tidak heran jika kebijakan yang dikeluarkan akan selalu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Dalam awal terbentuknya pemerintahan, faktor yang terpenting adalah adanya ideologi dan politik. Karena kedua hal tersebut yang akan menentukan terbentuknya negara, sistem politik, serta hubungan antara negara dan pemerintahan dan dengan rakyatnya pula. Latar belakang ekologi yang memperkaya perkembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Ekologi pemerintahan merupakan landasan alat analisis bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Sebagai lembaga yang hidup dan berkembang, pemerintah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks itulah, kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, memverifikasi gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani publik. Bidang kajian ini, pemerintahan adalah kewenangan, yakni kekuasaan yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, asal-usul dan sudut pandang kajian ekologi pemerintahan. Studi ekologi modern dikembangkan pada awal abad ke-17 oleh Anthony van Leeuwenhoek dan Richard de Bradley yang dapat dikatakan merupakan tokoh perintis. Dari hal penting tersebut, ekologi dapat dilihat dari 3 sudut pandang berikut. Yang pertama, ekologi hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis. Yang kedua, sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan. Selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan sebagainya, teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. Yang ketiga, sudut pandang eklektik, bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan interface antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan. Artinya, ekologi dengan ilmu pemerintahan berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain. Baik, di sini saya akan mempresentasikan definisi dan ruang lingkup ekologi pemerintahan. Ruang lingkup ekologi pemerintahan menurut Hasibuan. Ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup 3 poin. Poin pertama, dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah, subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan. Poin kedua, distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. Dan poin terakhir, studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh pemerintahan bayangan
terhadap entitas pemerintahan yang formal. Selanjutnya yaitu definisi ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintah merupakan perpaduan antara studi ekologi dengan ilmu pemerintah. Dengan konsekuensi ada berbagai konsep, hukum, teori dari masing-masing ilmu yang dipinjam atau digunakan untuk menjelaskan gejala dan peristiwa ekologi di bidang pemerintah. Yang pertama, ekologi pemerintah mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai sebuah organisme dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal maupun eksternalnya. Di dalam lingkungan internal sistem pemerintah terdapat subsistem maupun subsistem pemerintah yang dalam implementasinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya pemerintah sebagai sebuah sistem. Yang kedua, ekologi pemerintah dipelajari agar dapat diperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat dalam interaksi antara pemerintah dengan lingkungannya. Yang ketiga, ekologi pemerintah adalah kajian membahas hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai sebuah sistem dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Yang terakhir, dimensi-dimensi yang mempengaruhi ekologi pemerintahan. Terdapat 4 dimensi, yaitu dimensi pemerintahan, dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi konteks. Yang dimaksudkan oleh dimensi pemerintahan adalah dapat dikaji berdasarkan salah satu teori dari Aristoteles, yaitu teori organisme. Asumsi teori ini menyatakan bahwa negara atau pemerintahan adalah kodrat dan merupakan satu organisme yang mempunyai kehidupan tersendiri. Yang kedua, dimensi waktu. Salah satu ciri visi dan misi yang baik adalah terikat pada waktu. Dapat dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit. Visi dan misi organisasi yang telah tercapai akan ditinggalkan dan digantikan dengan visi dan misi yang baru yang lebih menantang. Yang ketiga, dimensi ruang. Dimensi ini menggambarkan bahwa visi dan misi organisasi pemerintah berlaku untuk wilayah administratif tertentu. Misalkan ada visi dan misi organisasi pemerintah nasional dan ada pula visi dan misi organisasi pemerintah subnasional. Yang terakhir, dimensi konteks. Dalam dimensi ini, sebuah visi dan misi organisasi dibedakan baik dalam konteks perencanaan, pembangunan, konteks keunggulan wilayah, dalam visi dan misi pemerintahan, pencalonan kepala daerah maupun kepala daerah yang sudah terpilih, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami.